Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jung Dinata dengan NIM 2408114 dari Prodi Pendidikan Kabupaten Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan program komputer dan algoritma program. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini suatu himpunan dari aturan sinteks dan semiotik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya yaitu memerintahkan komputer untuk mengelola data sesuai alur pikir kita. Yang kedua, kelompok bahasa. Kelompok bahasa di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, object oriented, terdiri dari Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Yang kedua ada high level, yaitu terdiri dari Pascal dan Basic. Dan yang ketiga ada middle level, terdiri dari bahasa C. Dan yang keempat ada low level, itu terdiri dari bahasa assembly. Dari kelompok bahasa ini semakin ke bawah maka semakin susah dipelajari, maksud itu dari yang pertama dan yang keempat, dan sedangkan dari bawah ke atas itu semakin cepat pengerjaannya. Selanjutnya, generasi bahasa pemrograman. Generasi bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama mesin language atau mesin itu untuk bahasa mesin, dan yang kedua itu assembly itu untuk mengakses memori dengan alamat, dan yang ketiga itu ada high level, yaitu untuk lebih ke bahasa manusia, yaitu seperti misalnya dari 100% itu 70% untuk bahasa manusia dan 30% untuk bahasa komputer. Sedangkan for generation yaitu 90% untuk bahasa manusia dan 10% bahasa mesin. Sedangkan object oriented yaitu bahasa manusia, full bahasa Indonesia. Lanjut, proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubah menjadi bahasa mesin yang biasa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin ini terdiri dari 2 macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Bahasa pemrograman yang umum digunakan itu terbagi menjadi 2, yaitu imperatif dan deklaratif. Oke, langsung saja masuk ke algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi sendiri dibaca oleh orang Barat menjadi algoritma. Contoh penerapan algoritma program terbagi menjadi 3, yaitu algoritma Perutia, yaitu pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berensenhan untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Kuhn-Morris-Park untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang informasi retrieval. Oke, lanjut masuk ke model penyusun algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Dan yang kedua dengan diagram alur, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika atau suatu permasalahan. Dan yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya juga disebut dengan notasi alami, dilakukan dengan cara penulisan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.